Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Wulan. Dalam video ini aku mau bahas sedikit tentang gimana sih caranya kita biar jadi seorang pemimpin. Nah, untuk tahu lebih lanjut, ikutin terus video ini ya. Asli. Pengembangan video media belajar kali ini akan membahas sedikit tentang memimpin selayaknya bos. Gimana sih cara memimpin selayaknya bos? Cara-caranya yang pertama, membahas tentang politik bekerja, rapat produktif, manajemen waktu siang, membangun hubungan, kecocokan tim, pembelajaran setelah kesalahan, perbedaan, kepintaran menjadi masalah, sasaran saja tidak cukup, lebih dari pernyataan, egois tidak buruk, tingkat keberanian, menjadi anak kecil, dan yang terakhir, menentukan tujuan. Lalu ada mendukung tim. Yang pertama ada politik pekerja. Politik bukan pembahasan yang baik dalam pekerjaan. Saat bekerja, hindari pembahasan mengenai politik. Politik mampu menghasilkan energi negatif. Dan dalam bekerja, yang kita perlukan adalah energi yang positif. Karena energi positif bisa menghasilkan tim yang produktif. Adapun cara untuk membahas mengenai politik, mungkin hanya sekedar info-info politik belakangan. Kedua, rapat produktif. Tim memerlukan pertemuan yang fresh. Dalam menciptakan rapat yang produktif, kita bisa menggunakan cara-cara yang tidak biasa. Tujuan metode rapat yang tidak biasa ini agar menghasilkan ide yang baru dan tidak membosankan. Salah satu cara yang tidak biasa dalam rapat bisa dengan menggunakan metode denda. Metode denda ini untuk tim yang terlambat atau anggota tim yang tidak aktif saat rapat. Yang ketiga, ada manajemen waktu siang. Dalam pemanfaatan waktu siang dengan benar, bisa menghasilkan kinerja otak yang baik. Karena sebenarnya, apa yang kita lakukan untuk diri sendiri mampu menghasilkan kinerja untuk otak. Memanfaatkan waktu siang dengan tujuan otak menjadi fresh agar mampu bekerja hingga jam pulang kantor. Yang keempat, ada membangun hubungan. Ikatan dalam suatu tim akan menghasilkan tim yang produktif. Untuk menciptakan tim yang solid, memerlukan adanya ikatan yang kuat. Menciptakan tim yang kuat ini bisa menghasilkan produktivitas tim. Tim bisa saja mematuhi apa yang dikatakan, tapi jarang ada tim yang mendapatkan loyalitas. Salah satu cara untuk membangun tim dengan membahas suatu kesamaan, entah dari bidang musik, humor, ataupun yang lainnya. Kecocokan tim. Kecocokan adalah hal yang penting dalam membangun suatu tim yang efektif. Dalam tim juga memerlukan yang adanya kecocokan. Bakat bukanlah hal utama, tapi kecocokan tim yang mampu menciptakan tim yang efektif. Salah satu cara untuk membangun kecocokan tim yaitu dengan pergi hangout dengan anggota tim agar mampu mengetahui apa yang Anda inginkan tanpa harus memaksakan. Yang keenam, pembelajaran setelah kesalahan. Saat bekerja dalam tim, kita pasti pernah membuat kesalahan, dan kesalahan itu yang menyebabkan kita perlu berpikir cepat untuk mengatasinya. Dalam kesalahan pun kita menyadari bahwa dalam bertindak perlu adanya kehati-hatian. Yang ketujuh, adanya perbedaan, sudut pandang yang berbeda. Di dalam tim, diperlukan persamaan cara berpikir untuk mengatasi masalah. Tapi tak jarang, dalam sebuah tim juga memerlukan seseorang yang berlawanan untuk menciptakan inovasi dan mampu mengatasi masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kepintaran menjadi masalah. Saat kepintaran ini terlalu ditunjukkan, akan menghasilkan suatu masalah. Kepintaran untuk menjadi pemimpin memang diperlukan, tetapi terkadang kepintaran mampu menghambat dalam kerja sama tim.
Kepintaran juga menghambat dalam bersosialisasi antara anggota tim. Terkadang, anggota tim yang lain bisa berpendapat bahwa kepintaran menjadi mengetahui segalanya. Kesembilan, sasaran tidak cukup. Menentukan sebuah tujuan adalah hal yang luar biasa, terlebih saat sasaran yang digunakan tepat. Untuk menjadi pemimpin, sasaran saja tidak cukup, tapi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti ketabahan, pengorbanan, dan perspektif. Yang ke-10, lebih dari pernyataan. Maksudnya, mampu menunjukkan apa yang telah diucapkan. Dalam mencari tim, bukan hanya berdasarkan kepada gelar saat ini. Yang banyak dicari ialah mampu mewujudkan apa yang telah dikatakan dan mampu konsisten saat menjalaninya. Yang ke-11, egois tidak cukup. Beberapa orang yang beranggapan bahwa egois itu buruk, tapi ada egois tersebut yang dilakukan untuk meyakinkan seseorang bahwa kita mampu, itu tidak buruk. Ke-12, tingkat keberanian atau kejujuran. Kejujuran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kejujuran pada diri sendiri. Berbohong kepada diri sendiri akan menjadikan diri kita lelah hingga stres. Yang kedua, kejujuran kepada orang lain. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa saja, tidak perlu takut mengecewakan orang lain. Dan yang terakhir, kejujuran mempertanyakan apa yang diyakini. Pertumbuhan sejati dalam hidup, jenis yang memberikan Anda kejelasan dan fokus. Yang ke-13, menjadi anak kecil. Maksudnya, mencari tahu adanya tekanan. Untuk menyelesaikan suatu masalah, terkadang memerlukan suatu kreativitas. Kreativitas ini bisa ditemukan dalam diri anak-anak. Rasa ingin tahu yang belum tentu bisa didapatkan dari dalam diri orang dewasa. Selanjutnya ada menentukan tujuan. Maksudnya, mampu mengarahkan tim kepada tujuan dan apa yang harus dikerjakan. Menjadi seorang pemimpin harus bisa menentukan tujuan dan kerja keras. Seorang pemimpin yang baik mampu menentukan tujuan kepada anggota tim dan menyampaikannya tanpa adanya paksaan atau tekanan. Langkah terakhir yaitu dengan mendukung tim. Kesuksesan yang dikerjakan karena adanya kerjasama tim. Saat tujuan dalam tim sudah tercapai, ucapkan terima kasih dengan memberikan dukungan dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mendukung tim ini hanyalah hal yang cukup penting karena mampu menjadikan anggota tim merasa dihargai. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kita harus menciptakan hubungan yang baik dalam tim. Yang kedua, kita mampu menghargai tim. Dan yang terakhir, kita mau mendengarkan masukan dan ide dalam tim. Sekian dulu ya videonya. For your kindness, I will say thank you so much. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.